Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mili Dwi Astuti, NPM 013. Saya dari program Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini berisikan tentang praktik mengajar dengan model make a match, yang berarti siswa menjodohkan kartu antara soal dan jawaban. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Civik yang diampu oleh dosen Bapak Abdul Rahim MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Wah, semangat sekali menjawabnya. Pasti sudah sarapan ya? Sudah Bu. Baik, tolong dirapikan dulu tempat duduknya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Puput untuk dipimpin berdoanya. Baik Bu, berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Puput. Sekarang Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Ferry dan Puji Bu. Ferry dan Puji kenapa tidak masuk? Ferry sakit. Puji? Puji tidak tahu. Lupa ya berarti? Ya Bu. Baik, kita doakan semoga Ferry cepat sembuh ya dan cepat bergabung sekolah lagi bareng-bareng sama kalian. Baik anak-anak, minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas untuk membaca materi bab 3 ya. Sudah membaca semua belum? Sudah Bu. Apa yang masih ingat judul materi di bab 3? Saya Bu. Apa coba Puput? Judul di bab 3 itu Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Ya betul. Sekarang kita masuk bab 3 ya. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, hari ini Ibu akan sedikit menjelaskan kembali tentang apa itu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang pertama, hukum itu berarti peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang bersifat mengatur, mengikat, dan memaksa. Sistem hukum sendiri yaitu suatu hubungan keterkaitan antara komponen hukum dalam mencapai tujuan hukum. Sedangkan artian dari peradilan adalah suatu proses yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara. Nah, coba sebutkan dua jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Mbak Nur. Hukum privat dan hukum publik Bu. Ya, Puput tahu nggak pengertian dari hukum privat dan hukum publik itu apa? Tidak tahu Bu. Akan menjelaskan pengertian dari hukum publik dan hukum privat itu apa. Yang pertama, hukum publik itu hukum yang mengatur tentang hubungan negara dengan warga negara yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan hukum privat yaitu hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, contoh dari hukum publik sendiri itu contohnya seperti hukum pidana, hukum ketatanegaraan, dan contoh dari hukum privat yaitu hukum sipil, hukum perdata dan dagang. Anak, tujuan dari hukum itu yaitu mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua, menjaga ketertiban. Yang ketiga, menjaga kedamaian dan menegakkan peradilan bagi masyarakat. Contoh-contoh dari perilaku yang taat terhadap hukum itu seperti kita menaati peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan tidak bertindak kriminal. Coba siapa yang tahu? Sebutkan contoh-contoh perilaku yang melanggar hukum.
rambu-rambu lalu lintas, Ya. tidak membayar pajak, Ya. tindak kriminal, mengkonsumsi obat terlarang. Beli aplaus dulu ya. Kan tingkatan dari peradilan. Bentar ya. Tingkatan peradilan itu yang pertama, tingkat peradilan yang pertama sering disebut dengan peradilan negeri. Nah, peradilan negeri itu dibentuk berdasarkan keputusan dari presiden. Yang kedua, peradilan tingkat kedua yang biasanya disebut peradilan tinggi. Nah, peradilan tinggi ini dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tingkat peradilan yang ketiga. Tingkat peradilan yang ketiga itu kasasi oleh Mahkamah Agung. Kasasi Mahkamah Agung ini berkedudukan puncak di peradilan. Nah, itu yang dapat Ibu jelaskan. Sekarang tutup bukunya terlebih dahulu. Ibu mempunyai satu permainan. Namanya kartu tanya jawab. Nah, Ibu akan membagikan kartu ini kepada Mbak Uput dan Mbak Nur. Ini kartu punya Mbak Uput. Yang kedua ini kartu punya Mbak Nur. Nah, itu di dalam kartu tersebut ada soal dan di sebaliknya ada jawaban. Kalian tahu tidak bagaimana cara permainannya? Tidak tahu, Bu. Nah, yang pertama, di sini kan ada soal. Mbak Ya. Put membacakan soal yang pertama. Dan nanti Mbak Nur harus mencari jawaban di sini untuk menjawab soal dari Mbak Puput. Begitupun sebaliknya, nanti bertukaran ya tanya jawabnya. Paham? Paham, Bu. Yang pertama ya, Puput. Ini Nur. Coba yang pertama, Mbak Puput. Berikan soal. Sebutkan macam-macam norma. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Betul, Mbak Nur dapat skor 2 ya. Sekarang Mbak Nur memberi soal kepada Mbak Puput. Ayo, berikan soal. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Ayo, apa Mbak Puput? Bentar, Bu. Melanggar rambu-rambu lalu lintas, bertindak kriminal, tidak membayar pajak, Bu. Salah. Nah, salah ya. Jadi Mbak Puput mendapat skor 0. Yang selanjutnya gantian Mbak Puput memberi soal. Apa yang dimaksud dengan peradilan? Nah, Mbak Nur? Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Ya, betul. Mbak Nur dapat skor 2 lagi. Sekarang Mbak Nur memberi soal. Sebutkan tingkatan lembaga peradilan umum di Indonesia. Pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, pengadilan tingkat kedua, pengadilan tinggi, terus kasasi, Mahkamah Agung. Ya, betul. Mbak Puput mendapat skor 2. Lanjut. Sebutkan jenis-jenis hukum di Indonesia. Ya, apa Mbak Nur? Hukum publik dan hukum privat. Ya, betul. Mbak Nur mendapat skor lagi. Masih enggak ya? Masih, Bu. Dilanjut. Satu lagi. Coba. Mbak Nur bertanya satu kali lagi. Jelaskan pengertian dari norma kesusilaan.
Norma kesusilaan adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Ya, betul. Cukup ya, sekarang Ibu akan menota jumlah skornya. Tadi Mbak Puput menyebutkan mendapat 2 kali skor, jadi memiliki 4 skor. Sedangkan Mbak Nur menjawab 3 kali, jadi 6. Nah, berdasarkan skor pada kuis hari ini, itu pemenangnya yaitu Mbak Nur. Berikan aplaus dulu ya. Yeay. Nah, untuk Mbak Nur, Ibu memberi sedikit reward karena telah berhasil menangkan kuis hari ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Untuk Mbak Puput, jangan berkecil hati ya, terus belajar dan semangat pantang menyerah. Ibu. Nah, setelah pembelajaran pada siang hari ini sudah cukup. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Untuk Mbak Nur, silahkan dipimpin berdoanya. Berdoa mulai. Cukup. Sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Sekian yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.